kekuasaan, kan bicara tentang kebijakan. Nah, oleh karenanya memang untuk supaya kebijakan itu pro dengan rakyat, maka menurut saya sebenarnya ya aktivis-aktivis itu masuk pada politik, atau akademisi-akademisi yang kritis itu kalau memang memungkinkan juga terlibat aktif di politik. Kalau saat saya masih kecil itu, saya punya keinginan sekolah menjadi dokter kalau tidak salah seperti itu. Nah, ya kemudian berproses sekolah, tapi dalam kenyataannya saya diterima di Fakultas Hukum kan gitu, Fakultas Hukum Unila, yang tentu tidak sesuai dengan keinginan saya. Ngapa dulu saya SMA itu manggil IPA? Jadi saya kan ada dua dulu jurusan, satu IPS, satu IPA. Saya sengaja ngambil IPA karena memang saya punya keinginan nanti kuliah saya di jalur IPA itu kan gitu, bisa kedokteran, bisa pertanian, macam-macam seperti itu. Tapi waktu kecil cita-citanya ya dokter lah kan gitu. Akhirnya terima di Fakultas Hukum. Nah, terima di Fakultas Hukum, kebayang saya waktu itu saya harus jadi jaksa, jadi hakim. Kalau jadi jaksa, jadi hakim, itu kan harus bisa ngomong. Sedangkan saya orangnya dikatakanlah ya apa ya, pemalu lah. Saya kalau ada apa-apa kumpul ya di belakang duduknya. Pernah diminta teman-teman waktu SMP jadi ketua kelas, saya nggak pernah mau. SMA juga saya nggak mau, karena memang saya biasa ya duduk di belakang lah gitu. Nah, tapi karena diterima di Fakultas Hukum, akhirnya belajar harus bisa ngomong. Nah, karena belajar bisa ngomong apa? Ya berorganisasi. Nah, berorganisasi lah saya waktu itu ya organisasi lokal aja, kampung kan gitu, aktif di Risma. Mulai aktif di Risma buat kegiatan kan gitu. Kemudian ketemu senior saya, kemudian dosen di Unila, Bang Irsan Dalimunte, panggilannya Ucok. Waktu saya bagi undangan, dia omongin sama dia, lu ini mahasiswa kok kerjanya cengar-cengir kemudian nggak nampak sebagai mahasiswa. Ya terus apa bang saya ini? Ya lu masuk organisasi mahasiswa. Masuk apa bang? HMI kata dia. Oh HMI, ya HMI itu apa? Ya udah lu ikut aja tuh, udah training kata dia. Ya ikutlah saya ikut training kan di situ. Dari situ ya saya kebablasan lah, akhirnya aktif di organisasi kan gitu. Ya mulai belajar lah di situ. Mulai belajar cara berorganisasi, belajar memimpin kan gitu. Karena memang organisasinya cenderung pada keintelektualan, ya harus banyak baca buku. Misalnya untuk memahami organisasi ya saya belajar dasar-dasar manajemen kan gitu. Belajar tentang kalau kegiatan itu seperti apa. Misalnya saya kenal POA kan gitu, planning, organizing, control, planning, organizing, acting, controlling kan gitu. Belajar seperti itu terus. Lama-lama ya dapat kepercayaan, akhirnya jadi sekretaris komisariat. Nah, dapat kepercayaan itu ya mulailah belajar mimpin, belajar manajemen kan gitu terus. Kemudian dipercaya jadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa. Ya mulailah jadi Badan Perwakilan Mahasiswa, kemudian juga menjadikan teman jadi ketua senat kan gitu. Ya teruslah berproses seperti itu. Nah, kemudian, tapi karena saya ini juga suka membaca buku, waktu mahasiswa saya baca bukunya, ya salah satunya buku Bung Karno, sebagai ya salah satu tokoh idola saya kan gitu. Nah, saya baca buku itu, kan pikiran-pikirannya kan menggelar-gelar tuh kalau baca buku itu kan, ngajak peduli dan persoalan-persoalan rakyat. Nah, ketika saya di HMI, saya nggak menemukan itu. Kurang menemukan itu kan, walaupun dia belajar kritis tapi kurang menemukan itu, karena memang sistem politiknya yang memungkinkan kita tidak bisa melakukan lebih banyak. Nah, rasa-rasa penasaran saya itu ya bisa terobati setelah saya aktif di LBH seperti itu, karena tidak memungkinkan waktu itu untuk bicara banyak, karena memang sistem politik kalau masih di organisasi formal kayak di HMI itu kan ya ada alumni kan gitu. Jadi nggak mungkin bisa lebih jauh. Nah, di LBH itu memang organisasinya
independen kan gitu. Jadi bisa melakukan banyak hal seperti itu. Nah, setelah saya lakukan itu, saya pernah ketemu teman, lu ini jadi aktivis. Gue ingat waktu SMP, kata teman, apa? Waktu SMP itu kan lu yang mimpin protes. Ya saya jadi ingat kan gitu. Waktu itu kita demo melawan guru, bukan melawan ya. Jadi waktu itu kan saya seneng main poli. Jadi dapat pelajaran olahraga, main poli. Nah kemudian saya lagi masang-masang net itu, tapi teman-teman saya yang perempuan ini kan kerjanya cekakikin, disuruh pemanasan nggak mau, kan marah gurunya. Setelah masang net itu saya keliling lari. Nah tiba-tiba disuruh bubar, suruh masuk kelas. Saya protes, saya mimpin protes itu, saya lawan. Karena seingat saya, karena waktu itu pernah diajarin kalau udah pemanasan itu nggak boleh ini istirahat itu, yang mengejut itu. Nah saya protes itu. Akhirnya kami orang kena skor satu kelas kan gitu. Akhirnya disuruh wali kelas minta maaf lah kami sama itu.